Oke teman-teman, berikutnya kita buka project-project fake crypto ya. Kenapa saya sering join di project-project fake crypto teman-teman? Jadi ini kita klik, kebanyakan sih selalu mainnya di BSC ya. Banyakan, tapi bukan berarti yang tempat lain enggak. Jadi kita klik di sini. Nah contoh nih Oracle sudah scam ya. Jadi saldo saya pun ngendap di situ. Saya join ini BO itu nggak banyak, paling $100 ya. Buat bukti ya. Jadi bukan pakai omongan. Oke, klik DeFi-nya. Kosong. Artinya apa? Waktu saya deposit di project Oracle ini, duit saya itu ada di blockchain tapi di walletnya developer, maka di akun saya nggak ada. Jadi kalau anda di prospek teman ya selagi dia menggunakan token pocket, klik aja DeFi nih. Kalau kosong ya udahlah, nanti ada player berikutnya ya. Ada lagi ini Golden Pack ya. Golden Pack ini harganya sudah hancur karena koinnya yang buat developer. Jadi setelah anda klik DeFi, anda tanyakan lagi ya kalau DeFi-nya ada. Developer buat koinnya berapa? Kalau di Origin yang buat koin smart contract bukan developer. Jadi developer nggak punya koin, nggak bisa banting harga seperti project-project scam yang lainnya. Jadi kalau DeFi-nya ada, klik tanya supply maksimal supply berapa. Kalau ada maksimal supply berarti koin itu dibuat oleh developer. Kalau di Origin nggak ada maksimal supply ya, unlimited. Oke, klik DeFi kosong ya. Ini juga sama ya, harga udah hancur ya. Ini NSGP, waktu itu saya dikomplain ya, saya jelasin. Tapi ini NSGP yang project kedua. Sebenarnya project pertama itu namanya AM Tanah, itu juga scam. Muncul project berikutnya lagi, NSGP. Nah, kita lihat DeFi-nya. Sekarang sudah nggak bisa bayar atau mungkin sudah bayarnya akal-akalan. Nah, sudah berubah algoritma smart contract. Nah, sekarang dia buka lagi project barunya namanya DCF ya. Jadi hanya orang bodoh yang sudah di-scamkan di project sebelumnya masih mau ikut lagi gitu loh. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, ini ada Noah ya, Noah. Noah ini kalau kita klik ya. Nah, ini DeFi-nya ada ya, kebetulan saldo saya sudah nggak ada di sini. DeFi-nya ada, tapi sekarang scam. Kenapa? Itu tadi saya bilang. Jadi walaupun DeFi-nya ada, tapi DeFi akal-akal. Dulu muncul, ini transaksi saya nggak kebaca gitu. Nah, jadi seperti ini ya. Saya deposit $33 gitu ya. Kecil aja karena itu ya. Saya orang awal yang join di Noah. Dan Noah pertama sudah nggak bayar. Nah, teman-teman ada yang jalanin lagi Noah kedua kan. Nah, disarankan dialihkan yang untuk kedua dikunci setahun itu penipuan ya, penipuan sama sekali ya. Jadi yang jalankan juga leader-leader BO di situ, kawan-kawan saya juga ya teman-teman. Jadi ini fakta ya. Nah, WebKey ini ada ya teman-teman, ada karena dia salah satu pecahan daripada Origin. Nah, developer WebKey ini, tapi koin dia yang buat. Nah, ini masalah 210 juta. Dia tarik liquidity juga, dia jual koin di pasar juga harga jatuh gitu ya. Jadi orang main koin pun rugi. Jadi jatuhnya harga bukan karena penjualan oleh komunitas, tapi karena developer. Nah, ini project MPI ini, saya sampai masuk ke Telkom Cina, ini luar biasa. Jadi kalau diklik DeFi-nya kosong ya. Jadi kosong ya. Jadi seperti itu ya. P23 nih fractal nih, teman saya di BO Malaysia, prospek saya masuk $500 kosong gitu ya. Waktu saya masuk ya setahun yang lalu saya belum tahu perbedaan. Ini NLB ini yang jalan-jalan ke Thailand, tapi oke lah $1.000 dapat jalan-jalan senilai 10 juta, kita sudah balik sekitar 4 juta, masih kurang 2 juta, oke lah cincai. Tapi klik DeFi-nya sama teman-teman, kosong. Nah, jadi proyek-proyek yang scam itu yang DeFi-nya kosong itu endingnya scam gitu loh. Nah, ini masih ada ya, ini proyek lokal, ada izinnya, ada kantornya. Tapi karena yang buatnya juga nggak baik, ya seperti itu, kosong. Dan sekarang saya nggak bisa withdraw. Saya rugi hampir 1 miliar di sini, teman-teman ya. Oke, saya sebutin aja Zeus ya, ini di Vietnam kami diundang kosong ya, kebetulan. Jadi seperti itu. Saya joinnya nggak gede ya. Nah, udah gitu, ini ada Ionic nih yang baru katanya trading bullshit semua itu ya. Kita lihat nih di sini kosong. Jadi kalau Anda kosong di file ini, Anda masih jalankan ya, Anda yang nggak pintar gitu dan Anda jerumusin teman-teman Anda gitu ya. Sekarang ini masih jalan karena baru keluar ya. Semuanya bandit ya, semuanya bandit. Nggak ada ceritanya bagi. Kalau bukan project real, tujuannya fake project, tujuannya untuk nipu. Nah, gitu ya. Jadi ini ceritanya trading. Ini saya buka ya teman-teman ya. Nah, dari sini. Ionic itu ya. Nah, jadi kalau dicek juga duit kita yang kita depositkan itu nggak jelas duit kita kemana. Mau dicek di Polygon Scan atau dia pakai BSC Scan nggak bisa kelacak, nggak ada gitu teman-teman. Nah, ceritanya trading kayak gini nih, Ionic. Saya buka aja ya karena teman-teman banyak tanya saya gitu ya.
Ini apa? Nah, ini seperti ini depositnya, nggak ada ini lagi. Jadi dana Anda nih dapatnya dari mana, cerita trading dapatnya dari mana, Anda depositkan uang Anda nggak bisa dilacak gitu loh. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, saya tutup lagi. Itu Ionic ya, jelas ya. Nih teman-teman, dia kalau tawan Ionic, lihat aja DeFi-nya kosong. Kalau Anda join ya Anda yang bodoh gitu loh. Anda udah lihat video ini ya, Anda mau cemplungkan uang Anda. Tapi kalau mau join-join kecil $50 ya silakan aja lah. Nggak apa-apa buang $50. Tapi kalau sampai 1.000, 5.000 dosa. Ini Axion yang saya jalan-jalan ke Filipina. Saya join aja, saya tahu ya DeFi-nya kosong ya teman-teman ya. Ini kita lihat lagi, nah ini crypto down nih, ini yang luncur di Hong Kong kemarin, saya cek DeFi kosong. Teman saya ngajak saya, ya terus motivasi saya karena dia tahu duit saya ada gitu. Tapi saya nggak bodoh juga, saya join cuma $100. Saya join $100, uang saya nggak di blockchain, nggak di tangan kita. Jadi teman-teman seperti itu ya. Ini Noah 2, saya belum deposit ya, saya belum deposit. Jadi saya DeFi juga kosong ya, karena teman saya ngajak, saya klik DeFi kosong nih. Saya ngargain aja ya. Ini Noah 2. Noah 1-nya sudah scam, masih jalanin Noah 2. Ya dungunya kemana-mana gitu loh. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi silahkan aja, nggak ada masalah tuh ya. Jadi kita lagi, ini ada botchain yang saya kemarin ke mana, ke Hong Kong, ke Bangkok, sebelum saya ke KL, saya klik DeFi kosong teman-teman. Saya nggak bingung ya, tapi saya ngargain lah $100. Tujuannya saya pengen tahu, karena kalau saya nggak join, di situ tidak ada kewajiban join waktu saya diundang. Tapi saya harus join $100 supaya saya tahu bahwa oh ini project fake ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ini ada My Bubu, teman saya main juga, DeFi juga kosong. Tapi ceritanya macam-macam lah gitu ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Nah jadi kalau seandainya DeFi-nya ada, contohnya seperti kayak Noah 1 ya, ada lagi sih yang lain ya. Di Noah 1, Anda tanya, contoh ya, ini DeFi-nya ada nih kan, tapi adanya begitu diklik juga transaksi kita nggak terlihat gitu ya. Detail transaksi kita itu ada-adaan lah, kayak dummy aja. Jadi setelah itu Anda tanya, koinnya siapa yang buat gitu, developer, berapa supply-nya, sekian, udah pasti akan scam. Akan tidak baik, tidak scam pun harga akan jatuh. Jadi teman-teman seperti itu, salah satu untuk mengecek. Dulu saya buka ini, saya dimarah-marah sama teman-teman yang serius menjalankan Noah atau yang jalankan NSGP, tapi waktu berbicara ya, bukti akan melewati waktu ya, akan ketemu waktunya gitu, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja untuk bagi teman-teman ya, untuk sebagai Anda lebih smart ya, lebih pintar, jadi jangan tertipu project-project kripto. 98% project kripto yang keluar itu adalah bandit semua. Tujuannya ngerampok, apalagi kalau ngundang gratis ke luar negeri gitu ya, Anda masuk dan bisa ke luar negeri, itu bandit semua teman-teman. Tapi kalau project real mining Bitcoin, Anda mau buka mining Bitcoin, buka pabrik, mau diundang siapa, nggak ada gitu teman-teman ya. Begitu juga dengan staking origin. Jadi ini aja untuk mencerahkan teman-teman, karena di luaran tuh bandit-bandit semua, nggak ada ceritanya bagi-bagi duit gratis, ngerampok ya. Itu filosofi yang harus Anda tahu ya. Jadi mereka itu tujuan ngerampok pakai umpan gitu. Umpan Anda dibawa dulu ke luar negeri, leadernya diundang, dan itu leadernya ngembangin di negara kita, jadi seperti itu. Perampok-perampoknya banyak di luar, di dalam negeri pun ada juga.